Kira-kira apa yang sekarang paling sering dibawa orang kemana-mana? Jadi benda itu sebenarnya di satu sisi berbahaya dan di sisi lain juga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak-mak, sore ini kita akan membahas tentang radiasi. Apa itu radiasi? Yuk cek. Dalam Halus Sehat disebutkan bahwa radiasi adalah energi yang bergerak dalam bentuk gelombang atau partikel kecil dengan kecepatan tinggi. Nah, sekarang sudah tahu apa itu radiasi? Radiasi ini ada di sekitar kita, seperti lampu memancarkan radiasi, microwave memancarkan radiasi, benda-benda elektronik memancarkan radiasi. Nah, radiasi ini dalam jangka panjang dan dalam ukuran tertentu membahayakan bagi tubuh. Kira-kira apa yang sekarang paling sering dibawa orang kemana-mana? Jadi benda itu sebenarnya di satu sisi berbahaya dan di sisi lain juga bermanfaat. Tinggal bagaimana kita memperlakukannya. Nah, contoh yang termudah dari radiasi yang selalu kita bawa kemana-mana, bahkan ketika tidur ada di sebelah kepala kita adalah, ya betul, handphone. Siapa sekarang yang tidak menggunakan handphone? Bayi, balita, anak-anak TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, manula, semuanya menggunakan handphone. Ciri-ciri ketika tubuh kita mulai terkena radiasi yang perlu kita tahu adalah, lagi-lagi saya menemukan artikel yang bagus dari bobogrid.id. Ternyata ketika tubuh kita terkena radiasi ada beberapa hal yang kita rasakan. Cuman sayangnya beberapa orang nggak tahu kalau itu dia sedang terpapar radiasi. Apa saja? Yang pertama, tubuh terasa lelah. Nah, sebenarnya lelah, tapi karena keasikan nonton YouTube dan sebagainya, kita nggak merasakan itu. Jadi, ketika kita menggunakan handphone, sebenarnya syaraf di mata kita dan wajah kita lebih tegang. Dia nggak bisa rileks. Apalagi paparan dari radiasi itu membuat kita kesulitan tidur. Itu masih dari mata, belum lagi di pikiran. Saya pribadi sebelum tidur nonton YouTube yang serem-serem atau apa, biasanya ketika tidur ini masih terngiang-ngiang seperti itu. Yang kedua, dan karena syaraf di mata dan wajah kita tegang, otomatis berefek pada penyebab yang kedua. Tanda-tanda atau ciri-ciri tubuh terpapar radiasi yang kedua adalah insomnia atau sulit tidur. Ya, tadi dijelaskan di awal. Jadi memang bersinergi antara syaraf mata dan syaraf wajah serta kepala dan leher yang tegang berefek pada tubuh kita lemas, lelah. Karena apa? Tidurnya nggak berkualitas. Tidur kita nggak bener-bener yang tidur. Entah itu pikirannya masih mikir kemana-mana, atau karena itu tadi, karena terlalu capek akhirnya mata nggak bisa tidur dengan nyaman. Apalagi untuk Anda yang tidur dengan menyalakan lampu. Nah, tidur kita matikan lampu ya, biar seluruh sel syaraf di tubuh kita beristirahat. Tanda tubuh terpapar radiasi yang ketiga adalah sakit kepala dan perasaan mual seperti mau muntah. Mengapa? Kembali lagi karena sel syaraf di mata, kepala, wajah, leher dan juga pundak
yang tegang, apalagi jika Anda tidur dengan kondisi handphone masih menyala dan diletakkan di sebelah kepala. Otomatis di daerah kepala akan lebih banyak terpapar radiasi dan ini menyebabkan kita sakit kepala yang berefek pada perasaan mual ataupun mau muntah. Ciri-ciri terpapar radiasi yang keempat yaitu mudah emosi dan mudah marah. Mengapa? Karena secara tidak langsung fokus kita hanya pada handphone. Kita nggak memperhatikan yang lain. Emak-emak bisa lihat pada anak-anak yang sudah beberapa jam menggunakan game. Biasanya ketika dipanggil mereka nggak akan mendengarkan. Yang pertama. Yang kedua, mereka juga akan lebih pemarah. Bahkan ketika mereka sudah kecanduan dengan menggunakan handphone minimal misalnya sehari 10 jam dan itu terulang selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, jangan kaget kalau anaknya akan lebih mudah marah, emosional, dan menarik diri dari sosial atau teman-temannya. Dia lebih suka di rumah dengan handphonenya. Dia nggak suka bersosialisasi. Dan jangka panjangnya akan menyebabkan kerusakan otak. Tubuh kita, terutama otak, akan terpapar oleh radiasi handphone tersebut. Dan kabar buruknya adalah gelombang elektromagnetik bisa menembus jaringan otak. Naudzubillah min dzalik. Jadi salah satu tipsnya di masa pandemi ini, di mana anak-anak memang lebih banyak menggunakan handphone karena metode pembelajaran mereka dengan daring, kita bisa melakukan beberapa pencegahan. Yang pertama, beri batasan waktu yang disepakati oleh orang tua dan juga anak. Dalam satu hari, mau pegang handphone berapa jam untuk daring sendiri, untuk bermain sendiri. Buat kesepakatan dan patuhi itu. Kalau bisa, untuk bermain jangan lebih dari 3 jam dalam waktu satu hari. Yang kedua, setelah menggunakan handphone, pastikan anak-anak bermain keluar dengan melatih penglihatannya melihat jarak jauh. Lebih bagus lagi ketika melihat jarak jauh dan yang dilihat itu adalah pemandangan berupa di taman mungkin atau pohon-pohon yang istilahnya berwarna hijau. Selanjutnya, ketika menggunakan handphone, pastikan cahaya di sekitarnya terang. Jangan sampai redup. Mengapa? Karena ketika cahaya di sekitarnya redup dan anak kita pakai handphone, otomatis cahaya dari handphone itu akan sangat akan sangat terang. Nah, ini yang membuat mata kita juga lebih cepat kabur ataupun kita lebih sensitif terhadap cahaya. Selanjutnya, makan makanan yang bergizi, berolahraga, terutama makan makanan yang banyak mengandung vitamin A seperti wortel. Kita bisa juga menambah vitamin A dari klorofil atau kita bisa menambahkan kekit omega untuk anak-anak karena kandungan vitamin A-nya terdiri dari 1000 IU. Sangat bagus untuk menutrisi mata. Dan itu untuk suplemen yang diminum. Bagaimana dengan yang dipakai? Kita bisa menggunakan kacamata K-Ion Nano. Mengapa? Karena di kacamata K-Ion Nano di dalam frame-nya sudah terkandung ion dalam bentuk nano. Ditambah lagi sinar inframerah jarak jauh yang akan melindungi mata dari radiasi plus merelaksasi syaraf mata, melancarkan aliran darah. Berikut adalah ciri-ciri. Jika tadi adalah ciri-ciri tubuh kita terpapar oleh radiasi, sekarang ciri-ciri mata kita terpapar oleh radiasi. Yang pertama, merasa lebih cepat atau lebih mudah lelah. Atau mata menjadi sering lelah. Yang kedua, mata menjadi kering. Mengapa?
Karena tanpa kita sadari ternyata ketika memegang handphone, melihat apapun tayangan dalam handphone, kita pasti lupa untuk berkedip dan membasahi mata kita. Yang ketiga, meningkatnya sensitivitas mata kita terhadap cahaya. Semua cahaya, termasuk cahaya dari layar handphone ataupun sinar matahari, bisa membuat kondisi fotofobia atau terlalu sensitif. Jadi kita akan, kalau orang Malang bilang, silau. Dan yang keempat, mata menjadi kabur. Pandangan kita nggak fokus. Beberapa orang ketika membaca tulisannya double. Itu saya alami. Waktu itu saya pernah iseng tes ke optik, dan saat itu kondisi kedua mata saya alhamdulillah sehat, nggak ada masalah apapun, nggak ada minus, nggak ada plus, nggak ada silinder dan sebagainya. Setelah itu saya bekerja di toko komputer. Nah, di sini ada sebuah novel yang sangat bagus, novelnya Dan Brown. Saya baca itu kurang lebih 365 halaman, tapi dia dalam bentuk PDF atau e-book. Saya membacanya lewat layar monitor dengan kondisi monitor itu silau terkena sinar matahari. Nggak usah lama-lama, Mak. Cukup 3 bulan saja. Setelah itu ternyata ketika melihat jarak jauh, wajah sudah ngeblur. Jadi wajah orang yang saya lihat nggak jelas lagi. Lalu tulisan-tulisan pun juga menjadi ganda. Dan sangat kesulitan ketika membaca tulisan di layar LCD. Setelah saya periksakan, ternyata ada silinder dan juga ada minus. Karena itu, salah satu langkah untuk mencegah terjadinya resiko pada mata adalah menggunakan kacamata Kaio Nano. Mama bisa pilih, ada 3 varian. Ada 4 varian. Ada kacamata reguler, ini ada ukuran anak-anak dan untuk dewasa. Kacamata premium 5 dengan keunggulan pada frame dan juga lensa. Kacamata premium 7 dengan keunggulan pada sama lensa dan juga frame. Bedanya, frame terbuat dari platina, sedangkan premium 5 dan juga reguler terbuat dari termoplastik rubber. Dan yang terakhir adalah kacamata Kaio Nano Premium 7 Sunglasses dengan teknologi Revo yang akan memblok sinar matahari. Jadi, melindungi mata kita dari sinar ultraviolet. Silakan pilih. Jaga mata kita ya, Mak. Jaga apapun yang diberikan oleh Allah sebagai anugerah yang akan selalu menemani seluruh hidup kita. Jadi, jaga semua organ yang telah dianugerahkan Allah dengan produk-produk yang terbaik dan berkualitas.